new song to the Lord. A fresh anointing fills my soul. As we clap and sing to the risen King, we rejoice and be glad in you. So now let's rise up and declare a new beginning in our land. As we march in faith, proclaiming victory, we rule and reign with you. The capstones of our life, the Son of the living God. On this rock we will build your church. The gates of hell can prevail. Never cease to worship you, never stop from loving you. You've called us out of the darkness into your marvelous light. Now we stand united as one, abiding in the everlasting love of God. For Christ, He is the true vine. So come, let us build our life as God's living stones. So now let's rise up and declare a new beginning in our land. As we march in faith, proclaiming victory, we rule and reign with you. The capstone of our life, the Son of the living God. On this rock we will build your church. The gates of hell can prevail. We never cease to worship you, never stop from loving you. You've called us out of the darkness into your marvelous light. Now we stand united as one, abiding in the everlasting love of God. For Christ, He is the true vine. So come, let us build our life as God's living stones. We build our lives upon your truth. Break every sin and shame with the power of the cross. Revive us now with your power from high. Restore our strength to be your mighty warrior. Never cease to worship you, never stop from loving you. You've called us out of the darkness into your marvelous light. Now we stand united as one, abiding in the everlasting love of God. For Christ, He is the true vine. So come, let us build our life as God's living stone. So come, let us build our lives with hearts joined together as one, to offer up our life as His living stones. Lift up your head, look to the sky. The Son of Man is coming in clouds of glory, calling His saints, gathering His people, ready for battle, for His kingdom on earth. Hear the trumpets sound, the King is coming. He sits on the throne, the Lion and the Lamb. Every eye behold Him, His angels with Him, crowned with glory, honor, power and strength. The King is coming, Jesus the Son of God. The King is coming in vengeance and might. The King is coming
was full with joy. The King is coming, riding on the cloud. The King is coming, His rewards are with Him. Healing and refreshing He freely gives. Come, Lord Jesus, come, Messiah, King of glory, the hope of the earth. Come, Lord Jesus, come, Messiah, King of glory, the hope of the earth. The King is coming. Hear the trumpets sound, the King is coming. He sits on the throne, the Lion and the Lamb. Every eye behold Him, His angels with Him. Crowned with glory, honor, power and strength, the King is coming. Jesus, the Son of God. The King is coming in vengeance and might. The King is coming, judging the nations. Strike down the enemy by the sword of His mouth. The King is coming, His saints will swell with joy. The King is coming, riding on the cloud. The King is coming, His rewards are with Him. Healing and refreshing He freely gives. Come, Lord Jesus, come, Messiah, King of glory, the hope of the earth. Come, Lord Jesus, come, Messiah, King of glory, the hope of the earth. The King is coming. You came to show us your Father, our Heavenly Father, full of grace and truth. No one has seen Him, yet you've made Him known. For us, His children, who cry to Him. Take us from the world where we do not belong, and journey through as you have sent Him into
Abba Father, receive your embrace and feel your touch. We call on you, Father, everlasting Father. We long to be with you forever and ever. Lift up your name, oh Lord my God, your matchless name, your powerful name above all names, the sweetest name. The whole earth trembles at your call. We sing hallelujah. We sing praises to the Lord. Your grace is here. Your peace fills our hearts. We rejoice at the sound of your coming. We sing hallelujah. We sing praises to the Lord. Your grace is here. Your peace fills our hearts. Reign over us, rule in our hearts. May your kingdom reign on earth. Light pierces through darkness, power of sins broken, prince of this world is driven out. Clothed in your glory, in your righteousness, kingdom is here to stay. Work is the good news. Broken hearts are made whole. Captives set free, sick are healed. Pour out your spirit, anointing comes down. Your favor is here to stay. We sing hallelujah. We sing praises to the Lord. Your grace is here. Your
and strength, the joy of my life. Christ in me, the hope of glory, mystery of God, fullness revealed. Lord, I trust in you. I'm a living stone, your holy temple, come dwell in me. Greater is he who lives in me than he that is in the world. Greater is he who lives in me than he that is in the world. I am in Christ, surrounded by your love, no longer condemned, but called to serve you. I am in Christ, your love it fills my heart, your riches abound with all of my needs. I am in Christ. Christ in me, the hope of glory, seated with you in heavenly realms. Your power in me, your righteousness, clothed in glory to rule and reign. He is my hope of glory, he is my victory. He is my hope of glory, he is my righteousness. I am in Christ, surrounded by your love, no longer condemned, but called to serve you. I am in Christ, your light it fills my heart, your riches abound with all of my needs. I am in Christ. Surrounded by your love, no longer condemned, but called to serve you. I am in Christ, your love that fills my heart, your riches abound with all of my needs. I am in Christ, whoa, I am in Christ, I am in Christ. The night is long, I find no rest, waiting for the light of day, hoping for a better day. Where can I find you? See your loving smile, to know you and touch you. Tell me I am alright. The night is long, I find no rest, waiting for the light of day, hoping for a better day. Where can I find
me out from my household to make me your chosen in your promised land. Flowing with milk and honey, your life flows in. The barren become fruitful. You promise to make me strong. With wisdom and power, I work on the land. The flowers bloom, the trees bear fruits. Riches and honor is my possession. I'm so blessed, like stars in the sky. I'm so blessed, in covenant with you. I'm so blessed, for knowing your call. I'm so blessed, you are my reward. I'm so blessed. I come to you as a child of God, into your rest, trusting in your Son. My heart is cleansed, sealed in the blood, filled by your Spirit, trusting in your grace. I'm so blessed, like stars in the sky. I'm so blessed, in covenant with you. I'm so blessed, for knowing your call. I'm so blessed, you are my reward. I'm so blessed. We are a kingdom of priests, a blessed holy nation. Blessings overflow, bring salvation, touching the nations, proclaiming praises in your name. This is our covenant. I'm so blessed, Like stars in the sky, I'm so blessed, in covenant with you. I'm so blessed, For knowing your call, I'm so blessed, you are my reward. I'm so blessed. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam semua. Kita sangat bersyukur pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama-sama walaupun hanya melalui ibadah online. Karena sebentar saja lagi kita akan masuk ke tahun yang baru. Katakan ke kiri kananmu, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersiap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya.
Dengan penuh sukacita kami datang kepadamu Bapa. Haleluya. Hanya Kau Tuhan, perisai kami Bapa. Haleluya. Katakan, Tuhan Kau perisaiku.
Haleluya Jesus. Engkau sungguh baik Bapa, sehingga kemenangan itu menjadi milik kami Tuhan. Semuanya itu oleh karena kasih yang sempurna daripada Engkau Bapa. Haleluya. Haleluya Jesus. Walau ku tak lihat rencanamu, waktu ku lemah, Engkau pun hadir. Hidupku lelah tanpa tujuan, Kau beri hidupmu, kini ku bebas. Kasih-Mu Tuhan, pulihkan aku. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, terangi hidupku. Oleh darah-Mu lah aku disembuhkan. Yesus, ku cinta. Sama-sama jemaat katakan, ku kagum. Ku kagum akan Engkau. Penuhi kasih setia-Mu, ku serahkan seluruh hidupku pada panggilan-Mu. Di hadapan takhta-Mu, kami angkat tangan kami Tuhan. Angkat tangan memuji-Mu. Di hadirat-Mu aku
sampaikan mazmur untuk Tuhan kita. Haleluya Jesus, kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu Yesus. Segala pujian syukur kami hanya bagi-Mu. Oh, segala pujian syukur kami hanya bagi-Mu. Oh, Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu. Oh, haleluya Jesus, haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa, sehingga kami diberi kesempatan Tuhan untuk beribadah pada malam ini Tuhan. Sebentar kami mau masuk di dalam tahun yang baru Tuhan. Mari Tuhan Engkau terus beserta dengan kami. Haleluya Jesus. Isakayana labarianda rabasididianda. Kami kagum akan kasih-Mu Tuhan. Sungguh kami kagum akan kasih-Mu Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Oh, haleluya Jesus, haleluya. Terima kasih Tuhan sekali lagi Tuhan buat hadirat-Mu pada malam ini Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan kami dapat berkumpul walaupun hanya melalui ibadah online ini Tuhan. Biarlah Tuhan keluarga yang beserta dengan kami pada malam ini Tuhan merasakan hadirat-Mu Bapa, merasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu di sepanjang tahun ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Tiada Allah lain Tuhan selain Engkau. Ini iman kami Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Bapa. Haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Shalom to all fellow brothers and sisters in Christ. We, the Filipino community, are so grateful and so blessed that we belong in the Calvary City Church family. And we would like to extend our deepest gratitude and appreciation to the management, to our senior pastor, Reverend Tim Watt, Reverend Roland Lotter, to the staffs and members for continuing to bless, support, and uplift all of us. We're also praying for a blessed and bountiful upcoming years for all of us. Once again, from Calvary City Church Filipino community, thank you and a blessed and prosperous New Year to all. Shalom, salam damai, salam kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2023. Semoga pada tahun 2023 ini Tuhan Yesus menyertai dan melimpahkan akan berkat-Nya kepada setiap jemaat Calvary City Church. Amin. Shalom dan selamat sejahtera buat semua jemaat Tuhan yang sedang menonton video ini. Saya Roger, wakil untuk jemaat Tuhan Calvary City Church Kota Kinabalu, ingin mengambil peluang ini untuk mengucapkan selamat Hari Natal dan juga selamat Tahun Baru 2023. Nah, di sini juga saya ingin mengajak dan mendorong semua jemaat Tuhan yang berada di Kota Kinabalu untuk urusan pekerjaan kah ataupun studi, untuk bersama-sama dengan kami di Calvary City Church Kota Kinabalu. Kita sebagai satu keluarga harus sentiasa connect to each other, sentiasa menguatkan, selalu mendorong antara satu sama lain. Kita tidak patut untuk menjauhkan daripada pertemuan-pertemuan ibadah. Amen. Nah, itu saja message ringkas dari saya. Semoga kita semua sentiasa kuat dan semangat dalam Tuhan. Amen. Jumpa lagi. Salam dan salam sejahtera kepada saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mewakili bagi pihak gereja kita, Gereja Calvary Kelebakan, ingin mengucapkan selamat Hari Christmas
2022 kepada Reverend T dan keluarga sebagai Bapak Rohani kita di seluruh daerah Tawau dan juga Kelabakan. Saya juga mengambil kesempatan ini ingin mengucapkan selamat Hari Christmas kepada Reverend Ko dan keluarga, Reverend Roland dan keluarga, bahkan para pastor dan staf gereja yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Dan juga saya juga mengucapkan selamat Hari Christmas kepada semua jemaat dan para pemimpin yang saya hormati di dalam Tuhan di seluruh Tawau dan juga Kelabakan. Dan akhirnya saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan, saya mengucapkan selamat menyambut tahun baru 2023. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom kepada semua jemaah. Saya wakil Jemaat Gereja KLCCC ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada semua. Kita mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2022. Mari kita terus berdoa supaya Tuhan terus campur tangan untuk tahun 2023 supaya lebih ramai jiwa dapat dimenangkan untuk Tuhan, terutama mereka yang sudah lama tidak ke gereja boleh sama-sama beribadah di gereja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat menyambut tahun baru kepada semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya ingin mendorong setiap jemaat untuk bersama-sama bergerak maju untuk menyeberangi musim yang baru ini. Kita harus bangkit bersama-sama melakukan hal yang baru bersama dengan Tuhan. Di tahun lalu kita banyak melihat Tuhan melakukan bergerak yang besar di dalam gereja ini. Dan kita menjaya di tahun yang akan datang, Tuhan juga akan melakukan banyak bergerak yang luar biasa, di mana kita harus bersama-sama menyiapkan hati kita untuk pekerjaan Tuhan. Di tahun baru ini kita juga akan belajar bagaimana mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dan kita berjaya bahawa melalui pengajaran ini kita akan melayani lebih banyak jiwa bagi kerajaan Tuhan. Selamat tahun baru 2023. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom dan selamat tahun baru pada semua saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat datang ke ibadah umum Calvary City Church Tawau. Berikut merupakan pengumuman pada minggu ini. Pengumuman yang pertama, ibadah sumur penyembahan akan berjalan semula seperti biasa pada 3 Januari 2023 ini, yaitu pada hari Selasa. Ibadah ini akan dijalankan secara dalam talian bermula pada 8 malam melalui aplikasi Zoom dan Facebook Live. Seterusnya, pertemuan penyelia, pemimpin dan penolong CG akan berlangsung pada 6 Januari 2023 iaitu pada hari Jumaat bermula pada jam 8 malam bertempat di Nisi Hall. Semua pemimpin CG adalah diwajibkan untuk hadir bersama-sama dalam pertemuan ini. Manakala pembukaan Connect Group 2023 akan bermula pada 9 Januari hingga 15 Januari 2023. Semua pemimpin CG diminta untuk mengatur masa bersama ahli CG masing-masing untuk pembukaan CG ini. Pengumuman seterusnya. Untuk makluman semua jemaat, ibadah fizikal Power Kids Bandar Sri Indah dan Power Kids Bandar akan digabungkan bersama-sama bermula pada tahun hadapan. Pembukaan ibadah Power Kids ini akan dimulakan pada 7 Januari 2023 yaitu pada hari Sabtu minggu hadapan dengan waktu ibadah yang baru yaitu pada jam 2 petang dan bertempat di Nisi Hall Calvary City Church Tawau. Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, anda boleh berhubung dengan nombor yang tertera di bawah ini.
Pembukaan kebaktian Power Youth akan dijalankan pada 8 Januari 2023 iaitu pada hari Ahad bermula pada jam 4 petang bertempat di Syama Hall. Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi nombor yang tertera di hadapan skrin anda. Pembukaan kebaktian Tahun Baru Kota Kinabalu akan diadakan pada 8 Januari 2023 iaitu pada hari Ahad minggu hadapan. Bermula pada jam 10 pagi dan bertempat di Gereja KK CCC Hilltop. Dan pengumuman yang terakhir, untuk pengetahuan semua jemaat, kebaktian kalabakan CCC akan diadakan pada setiap hari Ahad bermula pada jam 9 pagi bertempat di kalabakan CCC. Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi nombor yang tertera di hadapan skrin anda. Kami juga ingin mengalu-alukan kedatangan orang baru yang pertama kali mengikuti ibadah pada minggu ini. Selamat datang. Itu saja pengumuman kita pada minggu ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan salam sejahtera. Selamat malam semua. Selamat menyambut tahun baru sebentar lagi. Dan saya percaya bahwa malam hari ini adalah malam kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa mengambil kesempatan bersama-sama memberikan waktu kita kepada Tuhan untuk memuji, menyembah, untuk menyongsong tahun baru yang sebentar lagi, berapa jam lagi ini untuk kita lalui bersama. Dan saudara yang seiman dalam Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk belajar mengucap syukur atas kehidupan saudara sepanjang tahun ini dan tahun baru yang kita akan tempuhi sebentar. Saudara yang seiman dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk renungan, untuk kebenaran firman Tuhan, untuk bekal kita di tahun baru yang akan datang. Amin. Dan sebelum itu saya ingin senang sekali mengajak saudara, mari kita belajar memberikan persembahan kita, uang persembahan kita kepada Tuhan pada malam hari ini melalui online banking dan juga bus yang telah tertera di screen di bawah ini. Dan sebelum itu, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur atas kebaikan-Mu, atas anugerah Tuhan. Sehingga Tuhan pada malam hari ini kami bisa datang memuji, menyembah Engkau, menaikkan doa-doa kami kepadamu Tuhan. Kami sangat-sangat bersyukur atas anugerah cinta dan kasih Tuhan atas kehidupan kami sepanjang tahun ini Tuhan. Sebentar kami mau memberi kepadamu Tuhan, mari Engkau memberkati kami Tuhan, dan kami tahu bahwa pemberian ini adalah tanda ucapan syukur kami kepadamu di atas pemeliharaan Tuhan, di atas perlindungan, di atas visi, misi, di atas apa yang Kau telah kerjakan dalam kehidupan kami di tahun ini Tuhan, dan di tahun akan datang. Kami percaya ada hal yang Kau kerjakan dengan luar biasa. Oleh itu Tuhan, kami mau memberi dengan hati kami yang sungguh-sungguh Tuhan, sehingga ia membawa kesan dalam kehidupan kami, memberikan impact kepada kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga mau serahkan firman-Mu yang sebentar kami akan dengar, akan memberikan kekuatan buat kami semua, sehingga firman yang berkuasa ini memberikan kami kemampuan, kekuatan untuk bergerak maju di tahun yang baru yang akan sebentar lagi kami akan lalui Tuhan, dan sebentar lagi kami akan masuki. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua umat Tuhan yang percaya katakan amin. Haleluya saudaraku, mari jemaat Tuhan kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang terakhir sebelum kita masuk ke dalam tahun yang baru. Saudara yang seiman dalam Tuhan, sepanjang tahun kita banyak belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan ini membuat kita mengalami namanya pertumbuhan. Dan kadangkala ada kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, mungkin buat kita setengah kita agak sukar untuk kita pahami. Tetapi percayalah saudaraku, ketika kita memiliki hati kesungguhan untuk mau belajar dan belajar, sudah pasti kebenaran firman Tuhan yang mungkin bagi kita sukar, tetapi ketika kita mau belajar dan mau mengerti, kita akan tahu apa isi hati Tuhan. Karena mengerti akan kebenaran firman Tuhan itu satu hal yang membuat kita bersama-sama sedang berjuang. Dan ia seperti berjuang untuk masuk melalui pintu yang sesak, di mana ia akan memberikan kehidupan buat kita. Banyak orang yang berusaha untuk masuk tetapi tidak dapat. Hanya mereka yang benar-benar ingin mau diperlengkapi, benar-benar mau mengerti kebenaran firman Tuhan
untuk mereka bisa bertumbuh. Apatah lagi kita tahu bahwa di tahun 2023 banyak cabaran yang akan menanti kita, saudaraku. Jadi hanya kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, inilah yang akan membuat kita bisa bergerak maju dengan pengertian kebenaran yang kita pelajari, saudaraku. Jadi pada malam hari ini, sebelum kita menyongsong tahun 2023, saya ingin mengajak saudara untuk kita kembali menilai diri kita sepanjang tahun 2002. Apa yang saudara alami, bagaimana saudara mengenal Tuhan, bagaimana saudara mengalami Tuhan, bagaimana saudara mengerti akan pergolakan hidupmu, masalah hidupmu lewat kebenaran firman Tuhan yang saudara dengar setiap minggu di gereja, sehingga membuat saudara sampai hari ini masih bisa bertahan. Ya saudaraku yang siman dalam Tuhan, di 2023 ini saya percaya bahwa banyak hal-hal yang kita akan jumpa, ada hal-hal yang mungkin lebih sukar daripada tahun 2022. Tetapi saudaraku, percayalah, ketika kita mau mengerti kebenaran firman Tuhan, mau berusaha memahami kebenaran firman Tuhan, saya percaya bahwa ia akan membawa kita lebih matang dan bersiap sedia menghadapi tahun 2023. Dan itu saya mengajak saudara untuk membaca di dalam Ibrani 5 ayat 11 hingga ayat yang ke-12. Jadi tema untuk tahun baru ini yaitu berusaha memahami kebenaran yang sukar untuk dipahami. Amin. Tujuannya adalah untuk kita bisa terus bertumbuh di dalam tahun yang baru ini. Ibrani 5 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-12. Ibrani 5, 11 hingga 12. Hingga ayat yang ke-13. Bunyi firman Tuhan. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Ini kata Paulus kepada jemaat di Ibrani. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Jadi Rasul Paulus memberitahu bahwa tentang banyak hal harus dia beritahukan, kebenaran yang perlu dia beritahukan kepada jemaat di situ. Tetapi ada hal yang sukar untuk mereka jelaskan karena ada di antara mereka yang sukar memahami. Akhirnya apa, saudaraku? Paulus hanya mengajarkan hal-hal pokok ataupun asas-asas kebenaran itu, sehingga mereka dikatakan pada waktu itu tidak bisa bertumbuh. Kalau kita baca dalam ayat ke-12, bunyi firman Tuhan, kata Rasul Paulus, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas pokok dari pernyataan Allah. Kamu masih lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak-anak kecil. Saudaraku yang siman dalam Tuhan, Rasul Paulus ingin kita melihat secara pribadi dalam hidup kita. Adakah kita sebagai orang percaya sepanjang tahun 2002 dan sebentar lagi kita akan masuk ke tahun 2003 ini, banyak hal-hal yang perlu kita pelajari dari kebenaran yang mungkin kebenaran ini agak keras, kebenaran ini agak susah mau ditelan seperti makanan keras, saudaraku. Tetapi saya ingin mendorong saudara supaya kita belajar memahami ajaran yang keras yang akan disampaikan buat kita, supaya kita bisa menghadapi situasi yang keras juga. Amin, saudaraku. Jadi ada kebenaran yang ingin kita dengar yang mudah. Kita tidak mau dengar pengajaran yang mungkin lebih keras sedikit, karena mungkin pengajaran itu menyinggung perasaanmu, atau kamu tidak mau berusaha untuk memahami. Saudara yang siman dalam Tuhan, benar, ada kebenaran yang agak sukar untuk kita pahami, tetapi jika kita berusaha untuk mengerti, disitulah kita akan melihat, saudaraku, pertumbuhan kerohanian kita. Kita tahu bahwa di tahun 2002 banyak ajaran-ajaran yang mungkin keras kita dengar, saudaraku. Ada yang bisa menerima, ada yang tidak bisa menerima, tetapi ada juga yang menerima tapi tidak mengerti. Ada yang mengerti tapi bersungut-sungut, saudaraku. Jadi semua bergantung dari usaha saudara. Bagaimana saudara mau bertumbuh di dalam kebenaran yang saudara akan dengar,
untuk bisa menghadapi situasi-situasi sulit di masa akan datang. Maka saudaraku yang simpan dalam Tuhan, semua ini akan membuat kita bisa bertumbuh dewasa. Dan tidak lagi hanya sepanjang tahun mau minum susu ataupun mau menjadi kanak-kanak, hanya mendengarkan satu bahagian kebenaran firman Tuhan, hanya mau mendengarkan tentang berkat dan tentang keselamatan. Tetapi untuk menderita, untuk berjuang demi kebenaran, saudara mundur dan ada yang tinggalkan Tuhan. Jadi saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kalau kita lihat murid-murid Yesus, mereka mengikut Yesus dan menerima banyak pengajaran yang keras. Dan ramai di antara mereka juga berusaha untuk mengerti. Akhirnya ketika mereka mengalami ujian di dalam kehidupan mereka mengiringi Yesus, saudaraku, mereka menjadi orang yang kuat, mereka menjadi orang yang tangguh, mereka bisa menghadapi setiap situasi yang datang dalam kehidupannya. Ini yang kita mau di tahun 2023 ini. Amin. Dan saya percaya bahwa ketika kita bisa berusaha mengerti kebenaran firman Tuhan yang disampaikan di dalam gereja, kita akan menjadi orang yang tangguh, kita akan menjadi orang yang kuat, kita akan menjadi orang yang bertumbuh apapun masalah yang datang, apapun situasi yang sulit yang akan datang di tahun 2003. Kita yakin bisa melaluinya karena bekalan kebenaran firman Tuhan yang kita telah terima dalam tahun 2002. Amin, saudaraku. Jadi persoalan di sini adalah bagaimana kita dapat menerima kebenaran yang sukar ini. Kebenaran yang mungkin bagi kita agak susah ini. Yang pertama kita memerlukan usaha yang besar untuk memahami kebenaran ini yang lebih mendalam. Maksudnya kita tidak hanya mendengar, tetapi kalau kita tidak mengerti, kita harus ada inisiatif ataupun ada usaha untuk kita mau memahami. Bukan hanya mendengar dan tidak mau memahami kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang semua dalam Tuhan, yang saya kasihi, ketika Yesus berada di dunia ini 2000 tahun yang lalu, yang baru-baru kita telah merayakan Christmas, dia bertumbuh itu dikasihi oleh Allah dan juga dikasihi oleh manusia. Dan dia dalam usia yang masih kecil, saudaraku, dalam usia 12 tahun, di Alkitab mencatat bahwa dia pergi ke bait Allah, dia bersoal jawab, bertanya dan bersoal jawab dengan para ahli kitab yang mengerti akan kebenaran. Kita lihat saudaraku, Yesus umur 12 tahun itu masih kanak-kanak. Dan dia mau berusaha mengerti kebenaran yang sukar. Dan dia mau pahami supaya ia menjadi bekal di dalam kehidupannya. Untuk dia melalui ujian, untuk dia melalui penderitaan, di dalam melalui salib. Di mana dia diutus oleh Bapa untuk menebus dosa manusia. Dan untuk melalui perjalanan kehidupannya yang penuh dengan penderitaan, dia perlu strong, dia perlu kuat, dia perlu mengerti kebenaran firman Tuhan. Jadi dia mempersiapkan dirinya dengan mengerti kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ramai anak-anak Tuhan tinggalkan rumah Tuhan karena ketika ujian datang mereka tidak dapat menghadapinya, karena mereka tidak tahu bagaimana menghadapi, karena mereka tidak mengerti kebenaran. Ketika mereka menghadapi situasi yang sulit dalam hidupnya, akhirnya mereka tinggalkan Tuhan, mereka tinggalkan rumah Tuhan. Maka saudaraku yang seiman dalam Tuhan, terutamanya anak-anak muda, saya ingin memberitahu bahwa ketika engkau bertumbuh dalam kehidupan saudara, mari kamu perlu memiliki kerendahan hati untuk diajar, untuk dididik, untuk mengerti kebenaran firman Tuhan yang diajarkan kepadamu setiap minggu. Ketika engkau tidak paham, tanya, supaya saudara bisa melalui kehidupan yang sukar di masa akan datang. Jika kita tidak pernah memahami kebenaran, bagaimana saudara dan saya bisa bertumbuh? Jika kita tidak mau mengerti kebenaran apa yang kita sampaikan ataupun kita dengar kebenaran firman Tuhan, tetapi kita tidak mengerti, kita biarkan dan tidak berusaha untuk mengerti, bagaimana kita bisa bertumbuh memahami apa yang Tuhan ingin bicarakan buat saudara dan saya. Jadi saudaraku yang seiman dalam Tuhan, jangan kita sebagai orang yang sudah lama dalam gereja, sudah lama beribadah, kita berpikir bahwa kita tahu semuanya. Tetapi sebenarnya saudara tidak tahu. Ketika kita lihat saudara mengalami hal-hal yang mungkin ujian dalam hidupmu,
engkau mulai komplain, engkau mulai persalahkan Tuhan, engkau mulai mempersalahkan orang lain. Ini membuktikan bahwa saudara tidak paham kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan mau kita berusaha dengan lebih keras untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, untuk mengerti kebenaran firman Tuhan yang mungkin sukar untuk kita pahami. Untuk kita berusaha untuk memahami, saudaraku, kita perlu menyelidiki motif hati kita. Adakah hati kita ini benar? Jadi motif hati yang benar itu sangat penting karena ia menentukan kita memahami benar-benar kebenaran firman Tuhan. Dalam Yohanes 7:18 mengatakan, Yohanes 7:18, siapapun yang berbicara sendiri melakukannya untuk mendapatkan kemuliaan pribadi, tetapi dia yang mencari kemuliaan orang yang mengutusnya adalah orang yang benar. Tidak ada yang palsu tentang dia. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ada orang yang berbicara kepada orang lain, tetapi motifnya salah, atau mendengarkan sesuatu dari orang lain, tetapi ketika mereka menangkapnya, mereka menangkap dengan motif hati yang salah. Ada juga orang dalam gereja, seolah-olahnya ketika mereka berbicara itu, mereka berbicara sepertinya rohani sekali, tetapi sebenarnya mereka ada kepentingan diri di dalam ketika mereka berbicarakan tentang sesuatu. Ada motif yang salah. Karena mungkin pada waktu itu hatinya dikuasai oleh kesombongan, rasa diri benar, dan mereka adalah orang-orang yang mau mencuri kemuliaan Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan mereka berbicara untuk mendapatkan kemuliaan pribadi. Jadi bagaimana kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan yang mungkin agak sukar buat kita, ataupun kebenaran firman Tuhan yang keras ini, kalau kita menangkapnya dengan motif yang salah, atau kita gunakan kebenaran firman Tuhan ini untuk menjatuhkan orang lain, untuk melemahkan orang lain, saudaraku, maka kebenaran firman Tuhan ini tidak bisa bertumbuh di dalam kehidupan saudara saya. Maksudnya kita menggunakan firman Tuhan ini untuk kemuliaan kita sendiri. Itu hati-hati dan itu perlu diperhatikan, saudaraku. Jadi mereka yang mencuri kemuliaan Tuhan ataupun untuk kemuliaan mereka sendiri, mereka sebenarnya sedang mencuri kemuliaan Tuhan. Jadi Alkitab berkata, hati yang jujur dengan motif yang benar, mereka bukan mencari kemuliaan sendiri, tetapi mencari untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita yang saya kasihi, saudaraku, dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, ketika kebenaran firman Tuhan itu disampaikan, lihat motif hatimu. Adakah motif hatimu itu kamu mau mendengarkan hanya hal yang bersangkutan dengan kepentinganmu, atau kamu hanya mau mendengar perkataan Tuhan yang mengatakan berkat atas hidupmu, atau kamu mau mendengar perkataan Tuhan yang mungkin keras dan mungkin juga menyakitkan ataupun memberikan satu rasa pedas di dalam dirimu. Ketika saudara memiliki motif hati yang benar, saudara akan menerimanya dan saudara akan berubah. Inilah yang membuat kita bisa bertumbuh sebagai orang yang percaya untuk bisa menghadapi situasi sulit di masa akan datang, terutama tahun baru yang kita akan lalui sebentar. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, yang ketiga, bagaimana kita bisa memahami kebenaran yang sukar ini untuk kita bisa bergerak maju. Yang ketiga, jangan mengeraskan hati, jangan tegar tengkuk. Karena kalau kita keras hati dan tegar tengkuk, kita tidak akan pernah belajar dari kesilapan kita. Kita akan sentiasa membangkang atau membantah perkataan Tuhan. Bayangkan saudaraku, kita telah banyak mempelajari tentang sejarah bangsa Israel di padang gurun. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan kasihi sebenarnya. Tuhan melepaskan mereka dari perhambaan di Mesir selama 400 tahun. Dan dibawa keluar untuk menyembah Allah. Dan di dalam perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian, saudaraku, Musa seringkali berbicara tentang apa yang Tuhan bicarakan. Musa seringkali mengeluarkan perkataan-perkataan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan berbicara dan menegur mereka. Tetapi apa yang berlaku, saudaraku, dalam perjalanan mereka di padang gurun itu, mereka seringkali bersungut-sungut. Alkitab berkata mereka ini adalah orang-orang yang tegar tengkuk.
orang-orang yang keras kepala, saudaraku, sehingga mereka mengeraskan hati mereka dan tidak bisa menerima lagi kebenaran firman Tuhan. Akhirnya orang-orang seperti ini semuanya mati di padang gurun dan tidak mengerti dan tidak bisa bertahan dalam ujian mereka di padang gurun. Bayangkan saudaraku, ketika mereka mendengar firman Tuhan, mereka keraskan hati mereka, ketika ujian datang, mereka tewas di padang gurun. Makanya dalam kehidupan kita, ketika kita mendengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu, jangan tegar tengkuk, belajar menerima, walaupun mungkin menyakitkan, tetapi itulah yang memberi kekuatan saudara untuk bertahan di dalam tahun 2023 yang akan datang. Kita lihat di dalam Ibrani 3 ayat 7 hingga 8, bunyi firman Tuhan. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu dengan baik-baik. Saya ulangi, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Amin. Maksudnya apa saudaraku? Dalam ayat ini kita bisa tahu dan mengerti bahwa bangsa Israel tidak pernah belajar dari apa yang mereka lalui di padang gurun. Bangsa ini sentiasa mengeraskan hati mereka. Mereka melawan Musa, mereka memberontak, mereka menyembah kepada Allah lain. Mereka ada di antara mereka memberontak untuk melawan pemimpinnya. Dan mereka tidak pernah belajar tentang ujian yang di padang gurun. Setelah masuk ke tanah perjanjian, ada di antara mereka juga melakukan dosa yang sama yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Makanya saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita sebagai orang percaya hari ini, ketika kita ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan, jangan kita mau mendengarkan firman Tuhan yang hanya memuaskan ataupun kebenaran yang memihak kepada kamu. Tetapi jika kebenaran itu menegur kamu, saudara sudah tidak puas hati. Saudaraku yang iman dalam Tuhan, kita perlu mendengar kebenaran firman Tuhan itu bukan hanya untuk bukan karena kita dengar untuk memuaskan kedagingan kita, tetapi kita mau membuka hati kita. Kita mau diperlengkapi untuk berhadapan dengan situasi yang kita tidak akan tahu apa yang terjadi di tahun 2023 ini. Belajarlah membuka hatimu. Jadi mereka yang mau belajar, mereka tidak akan keraskan hatinya, mereka tidak akan tegar tengkuk, tetapi mereka mau mendengar apa yang Tuhan bicarakan. Amin saudaraku. Dalam 2 Timotius 4 ayat 3 mengatakan, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka mengumpulkan guru-guru menurut kehendak untuk memuaskan keinginan telinganya. Saudara yang iman dalam Tuhan, orang seperti ini di tahun 2002 dan mungkin di tahun 2003 ini sangat banyak sekali. Mereka suka mendengarkan guru-guru atau pengajar-pengajar. Mereka hanya memilih di internet, mereka klik mana yang sesuai dengan hatinya, itu yang mereka dengar, itu yang mereka subscribe, untuk mereka dengar khotbah-khotbah dari mereka. Dan mereka punya guru itu sangat banyak sekali dari berbagai tempat. Akhirnya apa yang berlaku? Ketika mereka menerima banyak pengajar-pengajar, mereka hanya memilih pengajar memuaskan hatinya. Apa yang berlaku? Mereka tidak bertumbuh seimbang di dalam kebenaran firman Tuhan. Mereka hanya memuaskan keinginan hati mereka, dan mereka kelihatannya seperti orang yang lebih tahu daripada orang lain. Mereka sepertinya lebih rohani daripada orang lain, tetapi sebenarnya mereka adalah orang-orang yang suka komplain kehidupannya kepada Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang cepat berputus asa. Mereka adalah orang-orang yang sentiasa membawa masalah di dalam rumah Tuhan. Saudaraku yang iman dalam Tuhan, hal ini sedang berlaku ketika kita hanya mengumpulkan guru-guru di dalam mungkin media sosial, saudaraku. Sekarang senang, kita tahu ramai orang yang mengumpulkan guru-guru ataupun pengajar-pengajar mereka. Mereka tahu mereka siapa yang mereka subscribe untuk dengar. Sampai ada yang 100, ada 200 guru-guru dari seluruh dunia mereka dengar untuk memperlengkapi diri mereka. Tetapi semua guru-guru ini yang berbicara sesuai dengan keinginan dagingnya, itu yang mereka mau dengar. Tetapi kebenaran firman Tuhan disampaikan di dalam gereja yang benar-benar membawa mereka bertumbuh, mereka menolak.
Saudara kasih iman dalam Tuhan, ini yang sangat penting. Untuk kita mau memahami kebenaran firman Tuhan, jangan keraskan hatimu dan jangan tegar tengkuk, keras kepala untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 3 mengatakan, karena akan datang waktunya orang tidak lagi dapat menerima ajaran sehat, tetapi mereka mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi orang seperti ini saudaraku kelihatan rohani, tetapi sebenarnya tidak. Yang keempat, bagaimana untuk kita memahami kebenaran yang sukar? Kita perlu memahami kebenaran yang lebih sukar ini melalui penderitaan. Amin. Jadi ada kebenaran yang kita mengerti bukan karena kita dengar dan kita paham. Tetapi ada kebenaran yang kita dengar dan kita mengerti ketika kita melaluinya dengan penderitaan. Nah, ini sangat penting untuk kita bisa mengerti. Kalau kita lihat ya saudaraku, Yesus ketika dia datang ke dunia, dia sangat tunduk. Dia belajar menderita di dalam perjalanan hidupnya. Yesus menerima kebenaran ketika dia belajar untuk mengerti dan bersoal jawab kepada para imam dan ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Dan ahli-ahli agama di dalam rumah Allah. Dan dia mengerti kebenaran ini. Dan dia menjalankan keluar ketika dia mengalami penderitaan, yaitu perjalanan salib. Firman Tuhan mengatakan bahwa dia taat sampai mati, sehingga dia kematiannya itu membawa satu berita kesukaan buat kita semua, di mana penembusan dosa manusia telah selesai dilakukan di atas kayu salib. Saudaraku, dalam Ibrani 5 ayat 7 hingga 8, saya akan bacakan. Di dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Saudaraku, Yesus bisa taat dalam penderitaan karena dia mengerti kebenaran firman Tuhan. Dia tahu bahwa dia harus lalui kebenaran ini. Dia harus tahu kebenaran ini mengajarkan dia untuk mentaati apa yang diperintahkan oleh Bapaknya. Dan dia mau menunjukkan kepada pengikut-pengikutnya, kita semua yang percaya kepadanya juga harus seperti dia. Di mana Yesus sebenarnya ingin mengungsikan pengalaman penderitaannya kepada kita, supaya ketika kita mengerti kebenaran, kita lalui penderitaan dalam hidup kita, kita bisa mengalami namanya kemenangan, saudaraku. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka yang mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Saudaraku, kebenarannya adalah ketika Yesus melalui penderitaan itu, dia mengalahkan kuasa maut dan memusnahkan pemerintahan iblis. Amin, saudaraku. Dan kita tahu bahwa Yesus dapat mengalahkan kuasa maut. Inilah kebenarannya yang dinyatakan Yesus kepada kita. Jadi ketika kita menerima kebenaran dan kita laluinya di dalam penderitaan, ada hal-hal yang kita mengerti, saudaraku. Di dalam penderitaan kita akan mengalami namanya kemenangan demi kemenangan. Kita mengerti kebenaran firman Tuhan dan kita masuk ke dalam penderitaan, pengalaman penderitaan ini, di situ kita akan melihat bagaimana Tuhan membawa kemenangan dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi sebagai manusia, kita tidak dapat lari untuk melalui penderitaan, saudaraku. Ini karena penderitaan inilah yang akan membuat kita mengerti kebenaran yang sukar ini yang kita terima ini. Ketika kita sendiri melalui penderitaan itu sama seperti Yesus. Dan yang kelima, yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa memahami kebenaran ini untuk bekal kita di masa akan datang di tahun 2023 ini. Kita perlu memahami akan kebenaran yang sukar dengan pengalaman kita masing-masing, saudaraku. Jadi ada kebenaran yang kita terima dan kita hanya pahami ketika kita menjalankan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Bukan berapa banyak pengetahuan yang kamu terima, bukan seberapa banyak pengetahuan Alkitab yang saudara pelajari, tetapi sejauh mana pengalamanmu bersama dengan Tuhan, dengan kebenaran yang saudara terima. Ini sangat penting. Itu sebabnya kalau kita lihat seorang dokter, mereka menjadi seorang dokter yang pakar ataupun profesional, pakar di dalam pengalaman kerjanya.
Bukan karena mereka banyak belajar teori, tetapi karena mereka banyak mengalami pengalaman-pengalaman di dalam pekerjaan mereka. Akhirnya mereka bertumbuh di dalam pengalaman itu. Mereka melihat, mereka terjun secara langsung dan menerima kebenaran itu sehingga mereka menjadi dokter yang profesional. Sama dengan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Menerima banyak kebenaran itu baik. Tetapi bagaimana saudara mengaplikasikan kebenaran itu dalam pengalaman hidupmu. Ini sangat penting supaya kita bisa lebih memiliki hikmat dan kebijaksanaan untuk kita menjalankan kehidupan. Dan kita mengerti kebenaran itu melalui pengalaman-pengalaman yang kita lalui. Jadi saudaraku, sejauh mana Anda melalui pengalaman ataupun penderitaan yang saudara lalui dalam hidupmu di tahun 2002 dan di tahun 2003 ini, itu akan membuat saudara mengerti bagaimana Tuhan memimpin saudara. Bukan karena saudara lebih tua, lebih berbanding dengan orang muda, saudara lebih tahu, atau saudara lebih, mungkin ada yang katakan bahwa kamu dahulu lebih banyak makan garam daripada anak muda. Tetapi sejauh mana saudara melalui pengalaman, penderitaan, ujian dalam hidupmu, itu yang membuat saudara mengerti akan firman Tuhan. Karena itu firman ini akan direalisasikan kuasa kebenarannya melalui pengalaman saudara. Kita lihat saudaraku dalam Mazmur 119 ayat 100. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua sebab aku memegang titah-titahmu. Amin. Pemazmur mengatakan dia lebih mengerti daripada orang tua karena dia mengalami banyak pengalamannya bersama dengan Tuhan. Dia mau dibunuh, dia dikejar, dia dihina, dia tidak diterima, dia terkejar-kejar oleh musuh, oleh Saul dan pasukannya. Akhirnya dia berkata bahwa dia bisa mengerti apa yang dia lalui itu karena dia memegang kepada perintah-perintah Tuhan. Maka saudaraku yang seiman dalam Tuhan, mari di dalam tahun 2023 yang kita akan lalui sebentar, kebenaran firman Tuhanlah yang membuat saudara bisa melalui apa yang sukar di hadapan. Benar, kita perlu mendengarkan pokok-pokok kebenaran firman Tuhan. Tetapi jauh lebih itu, saudara harus siap mendengarkan pengajaran-pengajaran yang keras. Mungkin pengajaran yang sukar, di mana ia memerlukan saudara berusaha untuk mengerti, di mana saudara harus melalui penderitaan, perjuangan untuk mengerti, di mana pengalaman-pengalaman hidup saudara lah yang membuat saudara bisa mengerti kebenaran itu yang saudara terima, dan saudara bisa terus berjuang di dalam kehidupan saudara sebagai orang-orang yang percaya. Saudara yang iman dalam Tuhan yang saya kasihi, kita perlu mengerti kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan yang sukar inilah, yang keras inilah, yang membuat saudara menjadi tough. Saudara menjadi kuat menghadapi situasi yang sulit. Saudaraku, jadi bersyukurlah karena saudara dan saya menerima pengajaran-pengajaran yang keras di dalam rumah Tuhan. Supaya saudara bisa bertumbuh melihat kemuliaan Tuhan. Bukan kemuliaan saudara yang harus dipamerkan. Tetapi siapakah yang menyatakan kebenaran itu? Dialah yang harus kita muliakan. Amin. Yesus kebenarannya itulah. Yesus sendirilah, Tuhan kita sendiri harus dimuliakan lewat kebenaran yang kita terima. Sehingga nama Allah diperluaskan, kerajaan Allah dibangunkan. Dan kita melihat kemuliaan Tuhan. Nama Allah ditinggikan bukan saja dalam kehidupan kita, tetapi di tengah-tengah dunia ini. Di mana gereja terus bertumbuh dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Haleluya, mari kita berdoa. Haleluya, kami sangat bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang kami dengar sebentar, memberikan kekuatan untuk kami berani melangkah dalam tahun 2023. Kami tahu Tuhan begitu hebat kasih membuat kami. Oleh Tuhan pada malam ini kami datang dengan ucapan syukur kami atas kebaikan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Haleluya Jesus. Isakarapakayanda rapakasanda.
Hisakarabakayana rabakasikirianda rabakasa. Haleluya Jesus. Arabaya rabaya 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 rabaya. Tanpa lelah menunggu siang hari, berharap hari kan baik. Ku mencarimu, temukan kasihmu, rasakan jamahanmu. Kaulah kekuatanku. Haleluya. Thank you Jesus. Urabakaya rabakasande. Tuhan kau Bapakku, Amen. ku mendengarmu. Hanya Engkau jawaban hidupku. Kau pulihkanku, kini ku tenang. Ku tahu semua akan baik dalam kasih-Mu. Haleluya. Ku menyembah hanya padamu. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama naikkan lagu ini. Yesus juru selamatku dan penebusku. Kau kebenaran dan kasih karuniaku. Hidupku adalah untuk melayani-Mu. Ku tahu semua akan baik dalam rahmat-Mu. Ku sembah-Mu selama-lamanya. Roh Kudus kau penghibur sepanjang hidupku. Di hadirat-Mu ku terima kuasa-Mu. Kau jamah hidupku, Kau bebaskan aku. Ku tahu semua akan baik, damai-Mu dalamku. Ku sembah-Mu segenap hatiku. Semua akan baik dalam kasih-Mu. Semua akan baik. Semua akan baik dalam rahmat-Mu. Semua akan baik dalam suka-Mu. Semua akan baik. Semua akan baik dalam firman-Mu. Semua akan baik dalam damai-Mu. Semua akan baik dalam hadirat-Mu. Semua akan baik Kau dekat denganku. Tuhan kau Bapakku, Mari jemaat Tuhan bersama-sama katakan kepadanya, hanya Engkau jawabkan kami. Kami mohon Engkau pulihkan kami, sehingga Tuhan kami memiliki ketenangan di dalam hadirat-Mu. Kau penebus kami. Haleluya Jesus. Ku tahu semua akan baik dalam kasih-Mu. Ku menyembah hanya padamu. Haleluya Jesus. Sikirianda rabasande. Mari kita sembah Dia. Hisakarabaya rabakasedededededede rabakasikirianda. Hisakarabaya rabakasikirianda rabakasete. Hisarabakarabakasikiriande. Hisarabaya rabaya rabaya rabase. Hisarabaya rabakasikiriande. Hisarabakarabakase. Haleluya. Hisakarabaya rabakaraba. Hisakarabayande. Hisakarabase arabasea. Hisarabakarabayande. Haleluya. Kami berdoa Tuhan, hamba-Mu mengisytiharkan setiap umat-Mu yang hadir malam ini. Kami datang Tuhan, kami mengisytiharkan kebaikan Tuhan
berlaku atas kehidupan kami. Bukan saja di dalam tahun 2002 ini, tetapi di tahun 2003 Tuhan, Engkau mau terus menyatakan kasih-Mu dan kebaikan-Mu dalam kehidupan umat-Mu yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa setiap firman-Mu yang kami dengar membuatkan kami bisa hidup dalam kebaikan Tuhan, membuat kami bisa hidup dalam kemurahan Tuhan, membuat kami bisa hidup di dalam janji Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat pemulihan-Mu, buat kasih karunia-Mu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami sepanjang tahun ini. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Allah yang layak ditinggikan, Engkaulah Allah yang layak disembah, yang layak dipuji dan diagungkan. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Kasih sempurna membebaskanku, menguatkanku, Yesus Tuhan dalam imanku. Dengan kasih-Mu nyatakan Kau Tuhan. Kasih sempurna membebaskanku, menguatkanku, Yesus Tuhan dalam imanku. Dengan kasih-Mu nyatakan Kau Tuhan. Ku kagum akan Engkau. Benar Tuhan, Engkau penuhi kami dengan kasih setia-Mu. Kasih setiamu Isarabaya rabasande. ku serahkan, Yes, seluruh we worship you. hidupku pada panggilan-Mu. Isarabaya rabaya 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 Hadapan takhta-Mu, Yes, Jesus. ku angkat tangan memuji-Mu. Rabaya rabaya rabaya. Di hadirat-Mu aku bersujud, Kau yang berikan ku Katakan ku hidup. kagum. Ku kagum akan Engkau. Benar Tuhan, Engkau penuhi umat-Mu dengan kasih setia-Mu. Penuhi kasih setiamu, ku serahkan seluruh hidupku pada panggilan-Mu. Di hadapan takhta-Mu, ku angkat tangan memuji-Mu. Di hadirat-Mu aku bersujud, Kau yang berikan ku hidup. Kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Isarabase. Hiaralabaso. Hiaralabase. Hiaralabase. Hiaralalala baralabase. Hiarala. Urabasea. Hiaralase. Hiaralase. Hiaralase ralabaso. Mari kita sembah Dia. Mari kita memberikan segala kehidupan kita malam ini kepada Tuhan. Mari engkau nyatakan kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Datang kepadanya dengan segenap kekuatanmu. Datang kepadanya dengan segenap akal budimu. Dengan segenap jiwamu saudara. Haleluya. Sarabaya raba.
Rabaya Rabba Sikiriande. Haleluya, mari kita izinkan Tuhan bekerja dalam hidupmu malam ini. Haleluya, mari kita menyembah Dia. Haleluya, Jesus. Shiraba Sedele. Dia Karaba Karyana Rabba, mari kita sembah Dia. Dia Rabba Baba Sedele ada Rabba Sande. Oh Rabba Kaya Rabba Kasih. Sarabaya Rabba Sedede. Haleluya, kami bersama keluarga kami Tuhan malam ini datang menyembah Engkau. Satu kata yang kami mau katakan kepadamu, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu sepanjang tahun ini. Haleluya, Engkau telah melakukan mujizat atas keluarga kami. Engkau memenuhi segala kebutuhan kami. Engkau menjaga kami dengan luar biasa Tuhan. Oleh itu malam ini kami datang, kami mengucap syukur kepadamu. Kami tahu Tuhan di tahun-tahun akan datang banyak hal yang kami akan hadapi, banyak hal yang kami akan lalui Tuhan, yang lebih lagi Tuhan. Tapi kami tahu bahwa penyertaan-Mu tetap ada untuk selama-lamanya. Kami tidak akan takut melangkah di tahun 2023 Tuhan, karena kami tahu kasih dan kemurahan Tuhan ada buat kami. Haleluya.
Haleluya Jesus. Kami mengucap syukur Tuhan pada anugerah dan kebaikan-Mu. Kami bisa berkata terima kasih Tuhan. Engkau meyakinkan kami untuk kami melangkah masuk ke dalam 2023. Kami tahu Tuhan di tahun itu, di mana sebentar lagi kami melangkah, kami akan menghadapi banyak ujian dan cobaan. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau telah mengalahkan segala sesuatu, segala ujian dan menang buat kami. Kami perlu mentaati Engkau, dengan iman kami berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Kau memberikan kami keberanian untuk melangkah di tahun 2023. Karena Allah yang memimpin kami di tahun 2022 sama kekuatannya dan tidak pernah kurang satu apapun penyertaan-Mu di tahun 2023 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap umat-Mu yang ada Tuhan. Buat setiap kami yang ada yang beribadah di gereja ini. Kami tetap akan dibangun oleh kebenaran firman-Mu. Kami akan menjadi batu yang hidup. Kami akan dibangun di atas dasar batu penjuru kami yaitu Yesus Kristus. Dan kami akan menjadi kuat Tuhan. Berganding bahu sebagai satu kerajaan imamat. Di mana Tuhan kami sebagai satu tubuh akan memancarkan kemuliaan-Mu Tuhan. Apapun yang berlaku di tahun akan datang Tuhan. Kami tetap strong di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua, berkati umat-Mu yang hadir Tuhan. Dalam ibadah penutupan ataupun kunci tahun ini Tuhan secara online. Berkati kami semua. Kami serahkan Tuhan ibadah kami yang telah selesai di dalam tangan-Mu. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan amin. Terima kasih semua umat Tuhan. Selamat tahun baru. Ya, Tuhan Yesus memberkati.